halo. Apa kabar Anda semua? Ketemu lagi kita di hari Kamis ini ya, tanggal 26 Januari 2023 dan aduh, nggak bisa dihindarkan kita mesti ngobrolin Pak Jokowi lagi. Jangan kami dianggap nyinyir Pak Jokowi ya, karena memang berita di Indonesia itu yang paling ramai Pak Jokowi gitu ya, Bung Rocky. Namanya Jokowi Effect. Oke, baik. Apalagi sekarang ada kaitannya dengan Anies Baswedan ini. Berapa hari terakhir ini, dan saya kira ini sedang heboh ini antara semacam perang, bukan perang, dia saling sindir antara Pak Jokowi dengan Anies Baswedan ini. Dimulai dari ketika Anies Baswedan pulang dari Bandung, naik kereta Argo Parahyangan yang dia kemudian buat status dianggap menyindir Pak Jokowi soal kereta api cepat, terus kemudian dibalas dengan Pak Jokowi soal sodetan Sungai Ciliwung, dan ini ternyata kemudian yang rame data yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa itu mangkrak 6 tahun tuh nggak benar juga gitu, dan jadi nggak bisa sepenuhnya salahkan pada Anies Baswedan, apalagi kemudian dibilang bahwa Heru Budi itu 1,5 bulan bisa membereskan pekerjaan yang 5 tahun tidak bisa dibereskan oleh Anies Baswedan. Nah, mari kita bicara dari sisi komunikasi politiknya, Bung Rocky. Oke, soal mulai dari kereta tadi itu. Ya. Kan Anies posting sesuatu untuk memberi harapan pada rakyat bahwa kereta Parahyangan itu akan dinikmati seumur hidup mereka. Kan nggak mungkin Anies bilang, udah kalian nggak usah naik kereta, akan ada kereta cepat. Yang nggak mungkin diakses oleh anak orang kecil. Jadi sebetulnya poin Anies memang supaya kereta itu dipertahankan, karena itu akses dari orang yang hanya punya uang 150.000 untuk pergi ke Bandung. Kalau kereta cepat kan udah pasti 1 juta satu orang tuh, mungkin 2 juta tuh. Jadi Anies betul, dan membayangkan kereta cepat itu juga membayangkan satu yang bakal mangkrak. Jadi kalau Anies nyindir itu dia mau memberitahu bahwa rakyat membutuhkan kereta yang murah, bukan kereta yang cepat. Karena cepatnya itu cuma beda 2 menit. Nah, antara kereta murah dan kereta cepat, fasilitasnya sama itu, jalurnya juga sama. Tetapi kita tahu bahwa kalau Anies nyindir semacam itu artinya mengundang reaksi istana yang makin lama makin ngacur. Lalu istana balas dengan apa tadi itu? Sodetan Ciliwung. Nah, kalau soal sodetan, 6 tahun. Ya. 6 tahun mangkrak artinya 6 tahun Presiden Jokowi memangkrakkan itu. Karena itu tugas Presiden kan. Kenapa Jakarta banjir? Karena tidak ada sodetan yang memungkinkan air itu pergi dari genangan Jakarta. Apa yang dijanjikan Presiden? Kalau saya jadi Presiden, banjir itu hilang. Termasuk sodetan itu mesti dibikin. Jadi ini proyek Jokowi yang mangkrak. Kan Jokowi yang bilang bahwa nanti pokoknya beres Jakarta tuh. Ini bukan problem Anies. Ini problem Jokowi. Dia yang berjanji kok. Anies nggak selesaiin banjir pun Anies nggak ada bersalah, karena Jokowi yang bilang nggak usah pikirin, nanti saya pikirin ketika saya jadi presiden. Jadi sodetan itu mangkrak selama periode Jokowi, justru yang bikin mangkrak siapa? Ya presiden yang bikin mangkrak. Kan itu proyeknya dia, bukan proyeknya Anies kan. Itu kira-kira. Anda benar. Anda benar, karena itu sodetan ini diinisiasi oleh Jokowi ketika beliau itu masih jadi gubernur DKI Jakarta tahun 2013, dan janjinya kan 2015 itu selesai. Pada waktu itu proposalnya sampaikan ke Pak SBY. Tapi kan kita tahu kemudian 2014 Pak Jokowi kemudian running jadi presiden dan jadi presiden. Tapi ternyata harusnya kan dengan janji tadi lebih mudah ketika beliau jadi presiden. Ternyata enggak gitu. Iya, kalau kita bikin analisis keuangan secara makro struktural, kenapa Jokowi nggak mau lanjutkan proyek mangkrak sodetan itu? Karena uang untuk bikin Jakarta nggak banjir dia pakai buat IKN, ibu kota baru. Kan Jokowi memang berharap Jakarta banjir aja supaya ada alasan untuk pindah ibu kota. Jadi sodetan itu adalah proyek yang memang disengaja oleh Jokowi supaya mangkrak, supaya ada alasan untuk pindah ibu kota. Begitu logikanya. Kan harus begitu lihat public policy kan. Gawat ini. Oke, tapi mari kita soroti. Ini kan sebenarnya ini perang ya, semacam saling sindir gitu, dan kita tahu ini gaya Pak Jokowi yang sudah lama biasa seperti ini gitu ya. Tapi kali ini Pak Jokowi salah sasaran, karena kita ingat juga kan yang pernah terjadi juga dengan Pak Jokowi dengan SBY beberapa waktu yang lalu ya, soal Hambalang gitu, Bung Bro. Ya, tadi juga saya cuma nyindir juga Bapak Jokowi. Gitu. Kalau mau sindiran, balas saja timnya Anies bahwa itu memang proyek Jokowi yang sengaja dia bikin mangkrak supaya ada alasan pindah IKN, kan gampang. Ya. Memang watak Pak Jokowi itu selalu mencari celah untuk menyerang tanpa subjek gitu kan. Ya dulu juga waktu, ya betul itu SBY bilang nih kok mangkrak ini infrastruktur tuh.
Lalu Jokowi petatang-petatang datang ke Hambalang untuk pamer bahwa ini dia nih yang punya SBY itu. Apa poinnya di situ kan? Kan mestinya sama-sama bangun aja, benahin itu yang ditinggalkan oleh SBY. Sekarang masuk lagi dalam soal Jokowi sengaja memuji-muji pejabat gubernur DKI itu. Itu artinya ada niat dari Jokowi sebagai tokoh politik ya, sebagai orang politik. Saya nggak bicara dia sebagai presiden. Kalau sebagai presiden mestinya dia tertib di dalam etika publik. Tapi sebagai seorang tokoh politik yang kesel melihat bahwa pejabat gubernur itu dibully terus oleh netizen, lalu dia puji itu, dan pujiannya kacau, dan pujiannya keliru, dan pujiannya ngaco. Kasihan si Pak Budi ini, nanti dia mau bilang apa? Terima kasih Pak Presiden, tapi dia tahu bahwa dia memang tidak menyelesaikan itu. Kan nggak mungkin Budi itu tiba-tiba bikin anggaran untuk sodetan itu. Anggaran itu anggaran yang udah dibuat, bahkan anggaran yang multi years, yang udah dipastikan ada tuh. Nggak ada satu kalimat pun atau satu kata pun yang bisa kita tunjukkan bahwa itu adalah decision, keputusan pejabat gubernur. Nggak mungkin begituan. Jadi Pak Jokowi juga mempermalukan gubernur DKI juga. Dia jadi kagok nanti kan. Memang bukan gue yang bikin kok itu. Bagus betul nih gubernur bisa selesaikan masalah. Bukan. Dia bilang bukan yang selesai. Memang itu udah dianggarin gitu. Jadi hal-hal semacam itu yang konyol pada saudara Jokowi sebagai politisi gitu kan. Dan apalagi kalau kita lihat sebagai kepala negara, kok dia masih dendam pada Anies. Cuma nyindir-nyindir dari kereta ya apa pokoknya. Jadi saya bisa bayangkan di istana, begitu ada Anies, itu di watch 32 jam sehari itu. Anies ngomong apa? Lalu 32 jam Anies ngomong itu dicarikan. Kita balas Pak Jokowi, kita nyindir dia juga. Tapi jangan lupa puji Pak Gubernur ya, supaya kelihatan bahwa Anies sebagai gubernur yang nggak mampu atasi sodetan. Ini kalau Gubernur Heru bisa. Nah, itu jebakannya di situ kan. Dan ternyata netizen lebih pintar. Ini bohong semua Pak Jokowi. Anda terjebak dalam kebohongan Anda sendiri tuh. Apalagi kalau kita sindir balik tuh, itu dia dimangkrakkan karena memang Jokowi nggak ingin Jakarta itu bebas banjir. Oke. Dan ini kita tambahin lagi anunya ya supaya lebih seru lagi. Saya sendiri ketika ini menyangkut juga di kabinet ini, saya kaget ketika kemarin itu muncul ribut-ribut itu Republika Online itu menurunkan judul begini, Bung Rocky. Status akun Twitter @kemenpu bantah pernyataan Jokowi sodetan Ciliwung mangkrak 6 tahun. Saya mulai alarm saya bunyi-bunyi loh. Ini Republika kan punya Erick Thohir kok bikin berita begini. Saya segera screenshot ini judul dan ininya segera betul. Betul, begitu saya buka lagi, itu judulnya udah berubah gitu. Jadi berubahnya begini, kisruh sodetan Ciliwung yang mangkrak 6 tahun. Tapi isi beritanya tetap sama. Jadi dia menunjukkan betapa Kementerian PU itu sudah mencuit pada tanggal 4 Agustus 2021, artinya masih Anies jadi gubernur, itu proyek kita jalan lagi gitu loh. Ini akibatnya kalau buta huruf digital kan Pak Jokowi nggak tahu bahwa ada berita semacam itu. Dia juga nggak tahu bahwa Republika itu berupaya untuk membela tapi sekaligus membuat dia jadi sasaran tembak publik kan. Jadi orang akhirnya bongkar file lama bahwa memang diakui oleh Menteri PUPR bahwa itu sudah tidak seperti yang disebutkan oleh Pak Jokowi mangkrak gitu kan. Dan ya sekarang yang mengejutkan, artinya ini Republika ini nggak paham sebetulnya apa yang harus dia kritik. Jadi dia mendua juga nih Republika, karena itu punya Erick Thohir, kalau dia kritis nanti Erick yang kehilangan elektabilitas, kalau dia jujur nanti publik akan menganggap bahwa Republika udah balik pada akal sehat. Akibatnya dia mendua juga, isinya tetap sama, judulnya diubah kan. Jadi bayangin, itu juga penipuan etis dari redaksi itu. Jadi mesti jujur bahwa Jokowi salah, mesti bilang gitu aja kan. Jokowi salah mengkritik Anies dan Jokowi salah memuji Heru. Kan gampang, Heru yang namanya gubernurnya. Jadi itu lebih enak kan. Lalu orang lihat, oh kalau begitu Republika itu adalah koran publik, bukan koran menteri. Bagian begitu tuh. Kita tahu kesulitan redaksional di situ. Tetapi sekali lagi kejujuran pemberitaan dan analisis yang kuat itu dasar dari komunikasi publik. Jangan ikuti Jokowi yang sekedar ngambek lalu nyari-nyari cara, ternyata dia kejebak lagi kan. Jadi kasihan Pak Jokowi ini nggak mampu lagi untuk membayangkan masa depan politik dia. Padahal sebetulnya di sekitar dia udah ada dua pangeran, ada Kaisang, ada Gibran yang berupaya untuk menertibkan
jalur politik mereka secara profesional kan. Ini sebetulnya Pak Jokowi asuhlah Kaisang dan Gibran supaya ada di dalam koridor yang masuk akal dalam politik. Karena ini dua anak muda yang potensinya masih panjang. Sayang kalau dibatalkan hanya karena kasak-kusuk politik hari-hari ini demi legasi presiden kan. Ini dua anak muda yang 30 tahun lagi masih bisa beredar, tapi kalau sekarang itu orang akan anggap akan cibirin gitu. Karena ayah kamu kok salah melulu ya kira-kira. Kan itu buruk kan buat dua perkembangan psikologi dua anak ini. Nah, soal Kaisang dan Gibran nanti sore kita bahas lagi. Oke. Ini juga ramai juga itu. Tanya juga meledak tuh. Ya, itu ramai juga itu karena ini menarik juga nanti kita akan bahas ya sore. Jangan lupa ikuti nanti sore kita ngobrol soal Kaisang dan Gibran ya. Nah, kita lanjutin balik lagi ya. Jadi ini saya kira sebenarnya kan selama ini Pak Jokowi kelihatannya mencoba menahan diri ya, tidak langsung frontal dengan Anies. Meskipun ini tidak frontal saling sindir, tapi orang tetap tahu ini langsung Pak Jokowi itu turun dalam medan pertempuran komunikasi politik dengan Anies, dan sebenarnya ini kan nggak perlu, dan karena ini kan bisa mendowngrade Pak Jokowi sendiri. Justru kalau saya pernah ingat gitu ya, yang tentu pernah ingat saya ngomong dalam istilah Jawa, ada peribahasa yang menyebut kalau menang ora kondang, kalau kalah malah wirang. Itu kalau lu menang lawan Anies itu nggak jadi terkenal Pak Jokowi gitu kan. Tapi kalau kalah lu malah malu gitu. Dan dalam kasus ini dia salah kan gitu. Ini Pak Jokowi, ini politik hari ini itu ada 3 kubu. Anda sendiri Jokowi dengan segala macam peralatan Anda, mau Erik, mau Ganjar, mau Prabowo, itu bloknya Jokowi. Ada blok PDIP, Megawati yang berupaya untuk ngintip apa sebetulnya yang ada di kepala strategi Jokowi sebagai orang politik yang berupaya mengincar PDIP itu. Ada Anies yang roda gila nih apa free will gitu, yang bebas kemana-mana gitu. Jadi kalau Pak Jokowi hajar Anies, harusnya kan dia tahu bahwa menghajar Anies harusnya menggembirakan PDIP gitu kan. Tapi PDIP tetap nggak gembira karena melihat Jokowi nggak mau tunduk pada dia kan. Jadi kalau Pak Jokowi energinya dia mau hajar Megawati sekaligus hajar Anies, dia habis energi juga akhirnya. Jadi di situ salahnya strategi komunikasi itu. Mending bilang aja, oh Anies bagus itu, supaya PDIP merasa terganggu, sehingga PDIP merasa oke, kalau begitu kita mesti dekati Jokowi kan, hal-hal semacam itu kan. Jadi nanti akan berlaku the enemy of my enemy is my friend gitu kan. Anies akan anggap bahwa PDIP akhirnya teman dia karena sama-sama tidak disukai Jokowi, itu lebih susah lagi Jokowi. Ya. Tapi balik lagi pada watak seseorang itu yang selalu ingin ada di atas, tetapi dengan cara-cara yang ya agak licik sebetulnya secara taktis, tapi tidak etis juga kan. Kan Anies pemimpin yang sedang berkampanye untuk masa depan. Jokowi pemimpin yang sudah selesai dengan periodenya tuh. Jadi ngapain ganggu-ganggu Anies? Kan mestinya Jokowi bilang bahwa Kaisang sama Gibran itu sebaiknya masuk di dalam tim sukses Anies. Nah, itu lebih masuk akal sebetulnya. Supaya Kaisang dan Gibran merasa oke, ini betul-betul ujian politik bagi mereka. Mampu nggak mereka bekerja sama atau punya relasi dengan seorang tokoh yang berlawanan dengan ayahnya? Kan itu ukuran kematangan seorang politisi. Gitu. Duduk bersama dengan pengkritiknya. Sama seperti Gibran datang ke tempat saya dan dia duduk di depan saya dan mengatakan, mari kita diskusi tentang masa depan, termasuk minta kritik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Lalu kita bicara di situ tuh. Dan saya nggak ada beban di situ karena dia anak muda, ingin belajar, ingin tahu apa arah bangsa ini. Nah itu sebetulnya yang mestinya ada dalam percakapan di meja makan Pak Jokowi dengan dua putranya ini nih, supaya terlatih. Ini saya kasih intro aja, nanti sore kita bahas. Tapi ini mau saya bandingkan bagaimana cara Jokowi cemburu pada Anies, bagaimana cara Jokowi menghindar dari jebakan politik, tapi sekaligus mau berlawanan dengan Ibu Mega, susah, nggak bisa. Sementara Pak Jokowi sendiri nggak punya peralatan untuk memastikan bahwa dia akan aman setelah 2024. Kalau Gibran dan Kaisang itu 2029 itu masih jauh sekali. Jadi kembalilah Pak Jokowi pada sense of today's issue itu, pada isu hari ini itu, yaitu bahwa dia udah kehilangan grip pada kekuasaan. Dan tadi saya tangkap Anda kira-kira yang Anda sarankan itu mestinya Pak Jokowi itu milih medan pertempuran yang memang itu jadi pertempuran front utamanya gitu ya. Jangan memperluas medan jangan terlalu banyak membuat front pertempuran gitu ya. Iya deh, Pak Jokowi bertempur dengan Mega, bertempur dengan Anies sekarang, kemarin bertempur dengan SBY, lalu mau bertempur dengan Surya Paloh, itu ngapain?
Sementara pasukan dia sendiri udah berantakan. Saya bisa duga dengan kuat, dengan info dan analisis bahwa menteri-menteri itu kalau sekarang disurvei itu 97% itu ingin supaya berhenti aja dari kabinet itu karena melihat udah nggak ada fungsinya kabinet ini. Lemdak itu udah berlangsung lebih cepat. Biasanya lemdak itu 6 bulan lah. Ini udah 1,5 tahun presiden udah nggak punya kapasitas kan. Jadi itu intinya tuh, dan ya udah yang menggembirakan juga buat kita karena presiden pasti nggak mampu untuk mengendalikan negeri ini, dan itu siap-siap oposisi. Dan saya tahu apa yang ada di kepala Pak Prabowo, apa yang ada di kepala Erlangga, apalagi di kepala Ibu Mega melihat keadaan hari ini. Ya, jadi artinya kalau sekarang rame-rame itu partai-partai bilang mereka mendengar bahwa reshuffle semakin mendekat, kemudian juga PDI mengaku sudah menyampaikan nama-nama yang harus di-reshuffle, itu sebenarnya nggak ada gunanya lagi ya? itu headline cuma ya ada reshuffle, tapi apa? Orang mau tahu Jokowi reshuffle untuk memperkuat apa? Uang dia sendiri melemah tuh. Kan dia hanya bisa memperkuat kalau dia cukup kuat untuk mengendalikan tokoh-tokoh politik ini kan. Mau di reshuffle dengan cara apa? Tetap Erlangga sebagai Golkar punya semacam ya feeling buat dia juga bisa jadi calon presiden kok. Pak Prabowo apalagi itu mau di reshuffle apa, dia udah tahu bahwa di luar dukungan pada Prabowo tetap masih kuat, walaupun sebetulnya emak-emak lagi kesel aja sama Pak Prabowo karena nggak pernah mengaku salah, pernah tidak jujur pada emak-emak tuh. Tapi itu faktanya. Gerindra tetap ada di situ tuh. Demokrat juga menganggap oh ya tersingkir atau dilecehkan pun dia naik terus karena sikap oposisi, apalagi PKS tuh. Jadi Jokowi sebetulnya yang mau dia reshuffle itu portofolionya, bukan orang-orangnya tuh. Karena begitu dia reshuffle, ya dia mesti minta dari partai yang sama kan. Kan dia nggak bisa bikin partai baru untuk isi kabinetnya. Ya, jadi kalau katakanlah nggak mungkin juga Pak Jokowi kemudian mereshuffle semua menteri Nasdem gitu. Artinya kan dia menendang Mas Nasdem dari koalisi dong, dan buat Nasdem itu malah bisa dikapitalisasi jadi hal yang menguntungkan. Ya, kita bayangin misalnya reshuffle apa mau di reshuffle? Reshuffle Golkar ya pasti dari Golkar juga. Tapi apakah Erlangga berubah pikiran? Enggak. Erlangga juga tahu bahwa ini Presiden Jokowi udah lemdak gitu. Walaupun Erlangga sebagai tokoh politik yang matang tentu ingin mengasuh supaya periode ini jalan sampai di ujung itu. P3 begitu juga, P3 mau sekuat-kuatnya jilat-jilat Jokowi ya tetap itu partai yang juga punya perencanaan strategis tuh buat sementara iya, tapi begitu terjadi crack di kabinet ini kabur semua kan kita tahu watak tokoh-tokoh ini kan. Jadi sekali lagi Pak Jokowi, kasihan Anda itu dijebak-jebakkan dan disuruh-suruh oleh tim Anda untuk nyinyir pada Anies, itu secara etis nggak enak tuh. Apalagi kemarin Pak Gibran udah bertemu dengan Anies, lalu apa poinnya sebetulnya Pak Jokowi itu? Saya anggap bahwa Anda udah masuk di dalam ketamakan, dan ketamakan itu yang diasuh oleh lingkungan Anda. Anda mungkin tidak tamak, tapi lingkungan Anda itu membujuk Anda untuk jadi tamak, jadi baper segala macam. Terpaksa saya pakai kata Anda itu karena saya anggap Pak Jokowi adalah politisi. Saya ngomong ke Pak Jokowi bukan sebagai presiden atau kepala negara, tapi sebagai politisi yang jadi rakus itu bahasanya. Bukan sebagai pribadi ya, sebagai orang yang udah 7 tahun itu kerakusan itu akan ada terus mengikuti dalil dari Lord Acton, power tends to corrupt, absolute power corrupt, absolutely. Ya. Tapi Anies juga keterlaluan sih dalam ini. Karena kemudian setelah tahu ribut-ribut, sehari kemudian kan dia buat postingan, dia minta maaf gitu ya, Bung Rokim. Tapi dia minta maaf, kata dia, saya tahu banyak yang emosi dan protes dengan postingan saya, tapi lain kali saya janji saya tidak akan membaca buku dengan melipat sampulnya lagi gitu. Kan dia memang baca buku sambil dilipat sampulnya, jadi nggak ketahuan judulnya. Kalau waktu itu kan dia bicara tentang how democracy die gitu. Sekarang kita nggak tahu apa yang dibaca bukunya itu, dan dia minta maaf. Orang sebenarnya kan yang dipersoalkan adalah soal kereta cepatnya, bukan soal bukunya gitu. Ya mungkin itu mungkin bukunya siapa, Obama mungkin, The Audacity of Hope. The Audacity of Hope gitu. Jadi mungkin Anies bilang kayak ini gue nih ya, the new hope nanti kan. Kan dia nggak mungkin tunjukin. Tapi Anies kan memang sebagai akademisi, dosen itu biasa aja, gimmick semacam itu memang ada di kepala Anies tuh, dan itu nggak mungkin ditandingi oleh Jokowi.
Karena Jokowi nggak datang dari tradisi gimmick satire itu kan tim Jokowi kan anti satire kan. Karena itu dicari cara untuk muter dengan memuji langsung tuh. Itu bahayanya. Jadi dalam politik satire itu penting supaya nggak terbaca apa yang ingin kita ucapkan. Kalau tiba-tiba langsung muji gubernur DKI itu bukan satire, itu artinya konyol karena nanti orang anggap ini ngapain tuh memuji sesuatu yang salah pula pujiannya kan. Itulah. Saya mau kasih kursus satire sebetulnya di istana tuh, tapi mau kasih gratis saja karena sayang sekali itu komunikasi politik kita macet. Padahal negeri ini dirancang dengan kemampuan satire luar biasa oleh para pendiri bangsa tuh, diplomasi kita penuh dengan saya. Tiba-tiba pola komunikasi Jokowi jadi dangkal gitu, dangkal dan konyol gitu. Lain kali kita mesti kasih tip ya, kalau mau serang Anies jangan Pak Jokowi langsung gitu ya. Ya kan banyak sekali pembantu-pembantu Pak Jokowi yang bisa diperintahkan untuk itu gitu ya. Biar kemarin mestinya yang ngomong itu Pak Basuki, jangan langsung Pak Jokowi, kan ini surat kodekan kan kerjaannya Menteri PUPR gitu. Iya, kasihan Pak Basuki. Pak Basuki itu pekerja keras dan dia nggak ada urusan dengan politik. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa dia teknokrat, ditugaskan untuk membangun infrastruktur. Oke, tapi kan kebijakan itu bukan kebijakan yang dia pilih. Dia hanya menerima kebijakan itu dari keputusan presiden. Jadi kita hormati Pak Basuki yang betul-betul. Jangan ikut-ikutan, malah karena dia ikut-ikutan ngomong bahwa ini 6 tahun nggak diapa-apain, kan berarti kementerian dia nggak kerja dong kalau nggak diapa-apain. Iya, itu beban beliau. Jadi kayak salam buat Pak Basuki. Oke. Terima kasih Bung Rocky, dan kita juga tetap kawal semuanya dengan 0%. Oke. Kita jangan lupa ya, kita ngomong sore nanti soal Gibran dan